Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar teman-teman semua di rumah? Sudah 1 tahun ya kita tidak bertemu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh ya, selama pandemi ini kalian masih tetap di rumah kan? Kalaupun kalian keluar rumah, pastikan patuhi protokol kesehatan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mailatus Soleha, NIM 19082031112. Di video kali ini saya tidak sendiri loh, saya ditemani 2 teman saya yaitu Yisti Ayu Pradana dan Putri Ayu Salma. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Treasury. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang regulasi perbankan yang berlaku. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Sebelumnya, kalian udah tahu kan bank syariah itu apa? Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan, bank syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Secara mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, maka hadirnya bank syariah di Indonesia menjadi obsesi bagi semua orang. Jadi, pelopor bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1991. oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pengusaha muslim dan pemerintah. Regulasi bank syariah di Indonesia baru disahkan setelah 16 tahun bank syariah di Indonesia beroperasi, tepatnya pada tahun 2008. Pada saat Bank Muamalat Indonesia didirikan, dasar hukum pembentukan Bank Syariah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang prinsip perbankan atau Undang-Undang Pokok Perbankan. Ketika krisis keuangan pada tahun 1998 menerpa Indonesia, beberapa bank dan undang-undang telah diubah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi, kerangka hukum utama dari setiap regulasi perbankan syariah yang ada di Indonesia itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Salah satu cara untuk menilai sistem kerja suatu bank adalah melalui penilaian Good Corporate Governance atau GCG. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 8/4/PBI/2006, pengertian GCG perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip independensi, dan prinsip kewajiban. Yang pertama, prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Yang ketiga, prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang keempat, prinsip independensi, yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang kelima, prinsip kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan konvensional,
yakni sebagai lembaga intermediasi yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Karena itu, prinsip-prinsip pokok GCG yang dikembangkan secara umum untuk sistem perbankan berlaku pula pada bank syariah. Pelaksanaan GCG adalah salah satu alat untuk membangun kepercayaan nasabah, masyarakat maupun dunia internasional yang merupakan syarat mutlak bagi suatu lembaga bank untuk berkembang. Produk utama bank adalah jasa pengelolaan uang bagi masyarakat. Tentunya, tanpa ada kepercayaan yang penuh, masyarakat tidak akan mau membiarkan suatu bank untuk menyimpan dan mengelola dana yang dititipkan. Pedoman-pedoman GCG juga terus dikaji dan diawasi oleh Bank for International Settlement atau BIS agar sistem yang digunakan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan situasi perekonomian global. Dengan kata lain, penerapan GCG akan berpengaruh pada kode etik perbankan yang menjadi faktor penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari. Perbedaan antara penerapan GCG di bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah, yang pertama ada Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam. Yang kedua, bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah atau simpanan sesuai ajaran Islam. Sedangkan bank konvensional, yang pertama, pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana atau deposan adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi. Kemudian yang kedua, tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustiani Ayu Pradana dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Treasury akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang sistem perbankan. Sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, yang di dalamnya mencangkup tentang kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, sistem perbankan terbangun atas konsep yang berlandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi. Hal ini sesuai dengan prinsip dan landasan negara kita, yaitu Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan disebutkan bahwa yang dinamakan bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Untuk hal yang akan dibahas mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia, hal ini mencangkup tentang beberapa bab. Yang pertama adalah asas, kemudian fungsi dan tujuan, dan yang ketiga adalah jenis dan usaha bank. Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ini dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan di Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwasanya perbankan Indonesia memiliki tujuan, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pembangunan dan hasil-hasilnya.
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat, yang merupakan hal tersebut merupakan fungsi utama dari bank. Jadi, bank itu bertugas mengamankan uang tabungan atau deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran ataupun giro. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sebagai penyalur dana atau pemberi kredit. Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha-usaha produktif. Contohnya itu penyaluran dana untuk UMKM. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dan usaha bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 5 tentang perbankan. Bank itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bank umum dan yang kedua adalah bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang kegiatan utamanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat atau yang biasa kita singkat dengan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal yang perlu diingat dalam BPR adalah BPR dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian tentang bank umum. Bank umum juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bank umum konvensional dan yang kedua adalah bank umum syariah atau BUS. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank umum melaksanakan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, ataupun tabungan. Kemudian memberikan kredit dan yang ketiga adalah memberikan pengakuan utang. Sedangkan pada bank umum syariah ini melaksanakan kegiatannya itu ada suatu hal yang berbeda dengan bank umum konvensional. Jadi kegiatan usahanya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Antara lain itu ada giro berdasarkan prinsip wadiah, kemudian tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudorobah, dan kemudian ada deposito berjangka berprinsip mudorobah. Nah, kegiatan yang kedua adalah menyalurkan dana. Kalau dalam bank umum konvensional, penyaluran dananya itu berupa kredit untuk pembangunan UMKM. Kalau di bank umum syariah, yaitu menyalurkan dananya itu melalui prinsip jual beli, berdasarkan akad murabahah, istisna, kemudian salam, dan prinsip bagi hasil ataupun yang biasa disebut tentang mudorobah dan musyarakah. Kemudian prinsip yang ketiga itu prinsip sewa menyewa dan prinsip pinjam meminjam. Itu yang membedakan penyaluran dana dari bank umum konvensional dan bank umum syariah. Kemudian kegiatan usaha yang ketiga adalah melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad. Salah satunya adalah wakalah, hawalah, kafalah, rahen, dan kegiatan usaha lainnya itu adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah. Oke, sepertinya materi tentang sistem perbankan sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.